Saat seorang pekerja yang sibuk sepanjang hari bersiap pulang, tiba-tiba, di ladang tidak jauh dari situ, sepertinya ada yang ditemukan. Setelah pria itu mendekat, dia secara tak terduga melihat seorang tangan terkubur di tanah. Saat dia membungkuk dan meraih tangan itu dengan rasa ingin tahu, tangan di tanah tiba-tiba menariknya. Pria itu tiba-tiba menghilang dari ladang. Ketika Anna yang menerima kabar itu tiba di sana, daerah sekitarnya sudah disegel oleh polisi setempat. Setelah menyelidiki tempat kejadian, mereka menemukan bahan berwarna biru di tanah. Profesor menjadi sangat bersemangat setelah mencium bau itu. Beberapa polisi saling bertatapan saat melihatnya pergi. Hanya orang jerami yang menyaksikan semuanya yang bisa berbicara. Jika tidak, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan profesor. Setelah berkomunikasi dengan kepala polisi, Anna dan yang lainnya mengetahui bahwa ini adalah kasus ketujuh yang hilang di daerah itu. Saat mereka bersiap untuk menukar informasi, Anna tiba-tiba mendengar suara mendengung dari dalam rumah. Dan suara lalat merangkak di atas meja. Namun pada saat itu, Anna menganggap itu hanya sebagai akibat dari kecelakaan, dan tidak memperhatikannya. Setelah mereka kembali ke laboratorium, ketika profesor memindahkan cairan biru itu ke sini, tanpa sengaja terkena tangan, kemudian dia memerintahkan Peter untuk pergi ke toilet bersamanya nanti, karena hanya dalam beberapa detik, telapak tangannya sudah kehilangan sensasi. Ini tanpa ragu menunjukkan bahwa cairan biru itu memiliki efek bius. Sementara itu, berdasarkan analisis laboratorium profesor, dia menemukan bahwa cairan dasar zat ini mengandung DNA pria manusia, dan telah mengalami mutasi. Pada saat yang sama, Anna di sini menemukan petunjuk dari berkas orang yang hilang. Salah satunya adalah seorang pria bernama Siusi. Dia pernah 2 kali pergi ke rumah korban-korban ini. Untuk memahami hubungannya, Anna dan Peter pergi ke tempat tinggal Siusi dengan mobil. Namun begitu mereka masuk ke dalam rumah, Anna dengan samar-samar mendengar suara napas orang lain. Ketika dia mencoba bertanya kepada Siusi tentang hal ini, namun pria itu mengatakan bahwa hanya dia sendiri di rumah. Tetapi Anna masih percaya pada apa yang dia dengar. Dia meminta Peter untuk menahan Siusi terlebih dahulu. Kemudian dia pergi sendiri ke lantai atas untuk memeriksa situasinya. Pertama, Anna menemukan banyak peralatan eksperimen di sebuah ruangan. Kemudian dia mengarahkan pandangannya ke pintu belakang di belakangnya. Namun setelah pintu kamar dibuka, tidak ada sosok orang lain di dalamnya. Suara tiba-tiba dari sebelah membuat Anna menembak mati Peter. Melihat lubang peluru di dinding belakangnya, dengan ketakutan yang masih ada, Anna membawa Su kembali ke Biro Investigasi Federal untuk diinterogasi lebih lanjut. Su menjelaskan bahwa dia pergi ke rumah-rumah orang yang hilang ini, hanya ingin menghibur mereka. Karena 17 tahun yang lalu istri Su meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Dan anak laki-lakinya hanya bertahan hidup kurang dari 5 menit di dunia ini. Jadi dia mengerti rasa sakit kehilangan orang terdekat. Namun ketika Anna mengusulkan untuk mengambil sampel darahnya, dan membandingkannya dengan bukti di tempat kejadian, dia ditolak dengan tegas oleh Su. Di luar ruang interogasi, Blois setelah mendengar ini mengatakan bahwa dia akan mengajukan izin, dan meminta Anna untuk menahan Su selama 24 jam, karena Anna hampir menembak mati Peter sebelumnya. Demi keamanan, Anna tetap menerima pemeriksaan dari dokter. Pada saat itu, Nina dari perusahaan tiba-tiba datang ke sini. Dia mengatakan bahwa dia sangat khawatir setelah mendengar dari Blois bahwa Anna mengalami kecelakaan. Kedatangannya kali ini adalah untuk memperkenalkan seorang dokter yang dikenalnya kepada Anna. Dia juga membantu dirinya sendiri melalui masa kanker. Dan dengan wajah misterius, dia memberitahu Anna bahwa dia bukan hanya seorang psikolog. Sementara di sisi lain, atas perintah Broy, detektif Jesse kembali ke rumah Cirrus untuk melakukan penyelidikan. Melalui pengakuan Cirrus yang ditulis dalam sebuah kitab suci, Jesse mencurigai bahwa Cirrus mungkin telah membunuh istri dan anaknya sendiri 17 tahun yang lalu. Untuk memastikan hal ini, setelah mereka mendapatkan izin, mereka menggali kuburan istri dan anak Cirrus di pemakaman. Sementara itu, di ruang interogasi FBI, Cirrus menggigit kawat besi di lampu senter untuk membuka paspor, dan menghubungkannya dengan kuat. Dan di sini Anna dan yang lainnya juga membuka peti mati istri Cirrus. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, setidaknya untuk saat ini. Namun ketika mereka membuka peti mati anak laki-laki tersebut, namun Anna tidak mendengar balasan apapun. Lubang di bagian bawah seakan-akan ada sesuatu, seperti menggali peti mati. Ketika Anna dan mereka kembali ke makam, menemukan dasar tempat peti mati anak laki-laki, ternyata ada gua yang sangat dalam. Saat Anna kembali ke Biro Investigasi Federal, siap untuk menanyakan kepada Zeus apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia dengan tak terduga menemukan, Zeus ternyata menggantung dirinya sendiri di ruang interogasi. Tapi Anna masih percaya, Zeus pasti terlibat dalam kasus hilang ini. Saat itu, profesor di laboratorium, setelah melakukan penelitian semalaman, menemukan, istri Zeus menderita lupus eritematosus sistemik sebelum meninggal. Ini berarti dia tidak bisa hamil sama sekali. Namun nyatanya, istri Zeus melahirkan seorang bayi laki-laki. Kejadian yang bertentangan ini menarik minat besar profesor. Saat itu, kepala polisi di kota sedang memasang garis polisi di halaman rumah Zeus. Namun yang tidak ia sadari adalah tanah di bawah salah satu tiang kayu tiba-tiba muncul ke atas. Setelah selesai melakukan semua itu, kepala polisi siap untuk pergi dari sana.
Dia terkejut menemukan di tanah. Tiba-tiba terbelah menjadi celah. Sepertinya merasakan pandangan sang kepala polisi. Celah ini dengan cepat merambat ke arah sang kepala polisi. Akhirnya dalam jeritan keras sang kepala polisi menelan dirinya. Sementara itu, Anna di sini sedang bersiap-siap. Saat dia meninggalkan Biro Investigasi Federal bersama Brody, tiba-tiba dia mendengar suara berbicara di belakangnya. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Yang aneh adalah, saat Anna merasa bingung tentang hal ini, pria yang suara itu miliknya, Chai Sanshan, masuk ke tempat parkir dari luar. Sampai saat ini, Anna mengingat pengalamannya beberapa hari ini, baru menyadari bahwa sejak kecelakaan mobilnya, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun dia belum bisa mengendalikan kemampuan ini sekarang. Pada saat ini, profesor di laboratorium telah memecahkan misteri. Setelah dia melakukan autopsi pada rahim Nyonya Xiu, menemukan bahwa dia memang pernah melahirkan anak. Setelah menguji plasenta yang ada di dalam tubuhnya, menemukan bahwa komposisi jaringan tubuh anak ini ternyata tidak sepenuhnya manusia. Ini berarti Xiu menggunakan metode khusus untuk memodifikasi janin dalam rahim, sehingga janin dapat bertahan hidup di bawah lupus ibunya. Pada saat itu, Anna kembali ke sini. Dia memberitahu semua orang. Dia pernah mendengar suara napas di rumah Cirus. Jika putra Cirus masih hidup, maka dia pasti bersembunyi di suatu tempat di rumah Cirus. Ketika mereka tiba di rumah Cirus dengan mobil, mereka menemukan mobil polisi yang diparkir di halaman. Pada awalnya, Anna dan yang lainnya mengira bahwa polisi berada di dalam rumah Cirus. Namun, di bawah teriakan mereka. Namun Anna tidak mendengar tanggapan apapun. Kali ini, dengan pencarian yang lebih teliti, Peter menyadari pintu yang tersembunyi di balik dinding. Setelah membukanya dengan paksa, dia menemukan kamar bayi yang usang di dalamnya. Sementara itu, Anna juga menemukan satu lagi laboratorium yang tersembunyi di belakang lemari. Di dalamnya terdapat banyak artefak kuno. Kemudian, setelah pencarian yang teliti oleh mereka, Peter membuka celah di dinding. Dia menemukan ada lorong di belakang dinding ini. Kemudian, Anna menemukan tulang yang berlumuran darah di gua ini. Dan ada polisi yang terbaring di sampingnya dengan jelas tidak bernapas. Ketika dia berbalik untuk memberitahu Peter, monster yang tiba-tiba muncul di belakangnya langsung menyeret Anna dengan mulutnya, menariknya masuk ke dalam gua. Melihat adegan ini, Peter segera masuk dengan cepat ke dalam gua. Dia pertama-tama menabrak monster dari tubuh Anna. Kemudian dia bergulat dengan monster yang menyerangnya. Dalam kekacauan, Peter mengambil tulang rusuk yang diberikan Anna, langsung menusuk perut monster tersebut. Monster yang terluka segera berbalik ke sisi lain gua, mencoba menggali lubang untuk melarikan diri dari sini. Tidak disangka monster menggali tepat di bawah mobil polisi. Tanah di atas tiba-tiba runtuh. Monster ditindih kuat di bawah mobil. Monster yang terluka parah itu kehilangan nyawanya. Anna dan yang lainnya juga melarikan diri. Setelah banyak polisi tiba di lokasi, mereka menemukan banyak perangkap di sekitar. Ini jelas-jelas perangkap yang disiapkan oleh Zeus untuk anaknya. Orang-orang yang hilang itu bukan sengaja dibunuh oleh Zeus. Orang-orang yang tidak sengaja terjebak dalam perangkap, langsung dijadikan makanan oleh anaknya. Namun, Zeus terpaksa menyembunyikan hal ini demi anaknya. Setelah menceritakan semuanya kepada Charlie, Anna kembali ke rumah. Namun, saat dia sedang mandi, dia menyadari pendengarannya menjadi sangat tajam. Baik suara pecahan busa, maupun suara dari lantai atas. Anna mendengarnya dengan jelas. Saat itu Anna teringat, dokter yang direkomendasikan Nina padanya. Mengikuti alamat di kertas, dia tiba di sebuah klub bowling, menemukan dokter bernama Sam. Pada saat yang sama, Charlie kembali ke mesin tik misterius itu. Setelah melaporkan pengalaman beberapa hari ini, respon yang diberikan mesin tik yang berjalan otomatis adalah, jika Anna tidak bisa mengingat, pada saat yang sama, maka Charlie harus membantu dia mengingat segalanya.